dunia yang tidak bisa kita tinggalkan. Apabila itu terjadi, maka kita adalah seterunya Allah, Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan, apabila kamu muridku, kamu siap untuk menyangkal diri, kamu siap untuk memikul salib dan keluar dari zona nyamanmu. Mari Bapak Ibu, karena firman Tuhan katakan, Yesus datang, dia tidak pernah membawa agama, Bapak Ibu. Bukan agama Kristen yang menyelamatkan, tapi Yesus yang menyelamatkan. Firman Tuhan katakan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada satupun manusia bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Jadi apabila saya dan Bapak Ibu hanya beragama Kristen, itu tidak cukup, Bapak Ibu. Itu tidak menjamin keselamatan kita. Tapi apabila Bapak hidup sesuai dengan firman Tuhan dan hidup sebagaimana Kristus telah hidup, maka kita akan selamat. Apa yang dikehendaki Bapa, Bapak Ibu? Yang dikehendaki Bapa adalah manusia tidak binasa. Maka itu terus dalam Yohanes 3 ayat 16, agar kita tidak binasa, maka dia mengirimkan anaknya yang tunggal menjadi manusia, agar kita bisa menuruti teladannya, agar kita bisa hidup sesuai apa yang sudah diteladani oleh Yesus. Firman Tuhan katakan, apabila kau mengasihi aku, kau akan menuruti segala perintahku. Mari Bapak Ibu, kita tanya dalam hidup kita. Jawabannya ada di tangan saya dan Bapak Ibu. Sudahkah saya melakukan firman Tuhan, menuruti firman Tuhan semuanya, bukan mengkotak-kotakan. Firman ini saya melakukan, yang ini saya tidak bisa, yang ini saya suka, yang ini saya tidak suka. Mari kita tanya dalam hidup kita, apakah aku melakukan mengkotak-kotakan di dalam melakukan firman Tuhan? Firman Tuhan katakan, apabila kamu tidak melakukan satu perintah, maka kamu bersalah terhadap perintah yang lain. Mari Bapak Ibu, hari-hari ini jahat, hari-hari ini begitu jahat. Apabila kita tidak mengambil keputusan yang benar dan tepat untuk ikut Yesus, maka kita akan binasa. Firman Tuhan katakan, untuk apa memperoleh dunia tapi kehilangan nyawa? Mari kita renungkan Bapak. Untuk apa uang kita banyak, harta kita banyak, tapi kita hidup tidak sesuai Kristus? Apa yang akan menggantikan nyawa kita apabila kita sudah binasa? Kita renungkan Bapak Ibu. Kami, keberadaan kami datang ke sini, kami tidak ada kepentingan, kami tidak ingin terkenal, kami tidak hidup dari persembahan kasih. Tapi karena kami begitu mengasihi Bapak Ibu di tempat ini, firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap tenaga, segenap akal budimu, sampai tidak ada yang tersisa untuk dirimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu yang kami lakukan Bapak Ibu. Kami sudah merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, bekerja di dalam rumah tangga kami, bekerja di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengambil keputusan yang benar dan tepat untuk ikut Yesus. Maka kami ingin bersharing, kami ingin membagikan, kami ingin bersaksi bahwa ikut Yesus bisa Bapak Ibu. Pertanyaannya mau atau tidak? Firman Tuhan katakan, burung di udara mempunyai sarang, serigala mempunyai liang, anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia memilih untuk mengeraskan hati, memilih untuk berkata suka-sukaku Tuhan, bukan suka-sukamu. Bayangkan Bapak Ibu, keputusan ikut Yesus 100% di tangan kita, tidak pernah tergantung orang lain. Pertanyaannya manusia mau atau tidak, itu jawabannya. Jawabannya ada di tangan saya dan Bapak Ibu. Mari kita renungkan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau mengambil keputusan yang tepat dan benar, karena kami tahu hidup kami hanya untuk menggenapi firman-Mu. Tidak ada lain dari itu. Bejana, singa
berdoa bersatu hati. Bapa di dalam surga, kami datang ke tempat ini untuk bersekutu Tuhan, belajar firman. Kami ingin mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dan menguji kebenarannya. Biarlah kami mempergunakan akal budi kami pada saat kami mendengarkan firman yang disampaikan. Kami mengecek kebenarannya, apakah sesuai dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pergunakan akal budi kita untuk menerima setiap ajaran. Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Tuhan, kami juga berdoa pada setiap kami pribadi, agar kami mengambil keputusan yang benar dan tepat. Pada hari ini kami melembutkan hati, kami buang yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, sehingga kami menerima firman dengan lemah lembut yang menyelamatkan jiwa kami. Karena firman-Mu mengatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Engkau kami seolah-olah hidup tapi kami mati. Di luar Engkau kami adalah mayat hidup yang berjalan suka-suka kami, tapi ujung-ujungnya kami binasa. Tuhan, biarlah kami keluar dari tempat ini, kami mempunyai gaya hidup yang baru, kami mempunyai cara berpikir yang baru, dan kami tahu untuk apa kami hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang siap untuk melembutkan hati, Bapak Ibu yang siap meninggalkan manusia lama dan mengenalkan manusia baru. Kita katakan haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu siap bersorak-sorai? Amin. Semangat ya Bapak Ibu ya. Kita harus semangat. Karena ikut Yesus tidak dipengaruhi oleh keadaan. Sukacita dan damai sejahtera itu bukan karena situasi dan kondisi. Kalau kita bersukacita dan damai sejahtera, itu karena datang dari Yesus. Pada saat kita datang kepada Yesus, maka apapun masalahmu, engkau percaya satu pribadi yang rela mati untuk saya dan Bapa di dalam Yesus, maka engkau akan tahu bagaimana menghadapi masalahmu, dan engkau akan tahu bagaimana cara hidup dalam keseharian kita untuk mengikuti Yesus. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Kami mau melihat Tuhan.
hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Kita renungkan hidup kita, dan kita lihat penderitaan Yesus pada saat mati di kayu salib. Firman Tuhan di dalam Yesaya, sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Apabila Bapak Ibu nonton Passion of Christ, Bapak Ibu masih lihat mukanya masih ada. Ya, dia cuma dicambuk seperti itu. Tapi kenyataannya di dalam Yesaya berkata, rupanya tidak seperti manusia lagi. Bapak Ibu bayang, kita masih manusia, dan dia dicambuk sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Firman Tuhan katakan, dia yang 100% Allah, dia 100% manusia. Dia mengosongkan kealahannya. Dia taat dan setia sampai mati, Bapak. Firman Tuhan juga katakan, bukankah kamu pikir aku tidak bisa menyuruh Bapa untuk mengirim malaikat untuk menolong aku? Tapi dia tidak lakukan, Bapak Ibu. Karena kalau dia lakukan itu, dia gagal untuk menyelesaikan misinya. Makna Natal yang sesungguhnya bukan pesta pora, bukan baju baru, bukan kumpul-kumpul. Makna Natal yang sesungguhnya adalah kita tahu bahwa Yesus lahir hanya mati untuk kita. Dia lahir hanya untuk mati, Bapak Ibu. Dan kita menikmati kehidupan karena dia mati. Kita yang harusnya mati digantikan oleh dia. Bayangin, Bapak Ibu, masihkah kita mau berkompromi terhadap dosa? Masihkah kita mau hidup serupa dengan dunia? Mari kita renungkan. Kalau saya dicambuk seperti itu, mungkin saya akan melawan. Mari kita renungkan firman Tuhan. Bayangin posisinya kita, Bapak Ibu. Pada saat saya dicambuk, mungkin saya akan melawan atau berontak. Mungkin saya akan maki-maki itu orang. Tapi Yesus hanya diam. Dia diam, Bapak Ibu. Dan pada saat dia disalib, firman Tuhan katakan, dia takut, dia sedih, dan dia berdoa. Ini hebatnya Yesus, Bapak Ibu. Pada saat takut, pada saat dia sedih, dia tidak tahu apa harus dia lakukan. Dia berdoa. Itu dia 100% manusia loh, Bapak Ibu. Jadi kita tidak ada pembelaan diri sebagai manusia untuk berkata, oh dia Yesus, dia Allah, saya manusia. Tidak bisa seperti itu. Karena firman Tuhan katakan, apabila engkau tidak mengakui dia sebagai manusia, maka kita adalah antikristus. Firmannya ada, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu dengarkan di firman. Mari kita tanya sama hidup kita, Tuhan, apakah aku antikristus yang sebenarnya? Antikristus itu bukan vaksin, Bapak Ibu. Antikristus itu bukan chip. Antikristus adalah kita tidak mengakui bahwa dia adalah Allah. Kita tidak mengakui kedaulatannya. Dia 100% Allah, dia juga 100% manusia. Bapak Ibu tahu, yang menyangkal Yesus bukan orang yang beragama Islam, bukan yang beragama Buddha, Hindu, Katolik, bahkan yang tidak punya agama. Itu bukan orang yang menyangkal Yesus. Orang yang menyangkal Yesus yang setiap hari pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu, tapi dia menolak untuk melakukannya di dalam kehidupannya. Itulah orang yang menyangkal Yesus, Bapak Ibu. Mari kita tanya sama hidup kita, saya orang yang menyangkal Yesus atau saya murid Yesus? Mari Bapak Ibu, kita renungkan hidup kita. Sebelum kita mendengarkan firman, ambil keputusan untuk melembutkan hati dan pergunakan akal budi, Bapak Ibu, untuk mendengarkan firman dan mengeceknya di dalam Alkitab. Ajaran yang diajarkan ini benar
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, percaya katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan satu ya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih kepada Pak Gembala untuk saya dan tim boleh melayani jemaat-jemaat GPIA Hati Allah di tempat ini. Ya, kita mau sama-sama belajar sebagai Kristen yang sesuai kehendak Allah. Ya. Setiap saya kalau berkunjung atau melayani jemaat-jemaat Tuhan, tema ini adalah tema yang pertama. Ya. Kenapa menjadi tema yang pertama? Karena di sini makanya Bapak Ibu saya mau sampaikan, saya memberikan kesaksian firman Tuhan. Ya, nama saya Yohanes Abra dari tim Abra Harvest Ministry. Saya keluarga beragama Kristen, ayah ibu saya beragama Kristen, maka saya lahir juga beragama Kristen kan, gitu ya. Nah, jadi dari oleh ya itu udah beragama
agama Kristen, diwariskan agama Kristen. Nah, singkat cerita sampai dari 2006 sampai 2015 saya sudah melayani firman Tuhan, artinya sudah bicara di mimbar, tetapi saya cuma beragama Kristen. Saya cuma menjadi pembicara beragama Kristen, bukan menjadi Kristen yang sesuai kehendak Allah, bukan sebagai murid-murid Kristus. Maka sepanjang aktivitas saya sampai saat ini, saya dan tim tidak punya kepentingan. Maka boleh dibukakan di batu, seperti yang Rasul Paulus tuliskan, 2 Korintus 2 ayat 17. 2 Korintus 2 ayat 17. Inilah yang kami lakukan. Bahkan banyak rekan-rekan teman-teman saya, atau bahkan ibu saya, mertua saya, atau saudara-saudara bertanya, apa sih kepentingan kamu dan tim? Ya, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya, dengan masuk-masuk murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Kami setiap mission trip itu setiap tahun 2 kali, Juni dan Desember. Namun setiap bulan atau setiap minggu kami melayani jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, di seluruh Indonesia, luar negeri. Kami tidak ada donatur. Kami bekerja melakukan aktivitas, saya dan tim. Istri saya sebagai leadernya, pengusahanya, saya sebagai abdi Allah, mensupport setiap usaha pekerjaan untuk kami mencukupi kebutuhan, kelebihannya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kami mencukupkan kebutuhan, makan, pakaian cukup. Rasul Paulus bilang dalam Timotius 6 ayat 8. Kelebihan yang kami miliki untuk pekerjaan Tuhan. Orang banyak bertanya, bahkan dalam mission trip ini kami tidak, karena anak sudah terbiasa dari 2015, kalau anak dari 2015, istri saya juga dari 2015. Karena 2015 saya bertobat. 2006 sampai 2015 saya masih seorang pembicara beragama Kristen. Saya masih hidup di dalam doktrin agamawi. Maka ketika saya tidak kuat, tidak bisa menguasai diri, saya masih main perempuan. Saya masih mukulin orang. Jemaatnya nggak tahu, istri anak-anak saya yang tahu. Dari 2006 memang saya tidak menerima yang namanya tadi istri saya bilang persembahan kasih, itu pribadi, keputusan pribadi. Ya, Bapak Ibu supaya di sini setidaknya mengenal dengan saya. Saya tidak menggurui Bapak Ibu, saya tidak mengajari. Saya memberikan kesaksian firman Tuhan. Ini loh, saya yang dulu sebagai orang yang jahat di mata Tuhan. Namun ketika saya lembutkan hati, saya mencari kebenaran di dalam firman Tuhan, maka hidup saya berubah. Tapi semuanya itu butuh reaksi atau respon manusia, Bapak Ibu saudara sekalian. Semua tidak terjadi secara supranatural. Justru konsep saya ketika konsep dalam keagamaan Kristen semuanya terjadi supranatural, maka itu menyesatkan diri saya. Dan juga saya menyesatkan banyak jemaat-jemaat yang sudah saya layani. Inilah makanya saya mau berbagi. Ketika saya dulu hanya menjadi pembicara beragama Kristen atau sebagai jemaat yang beragama Kristen, maka saya terus main perbuatan karena kekuatan yang dari Allah tidak kunjung datang. Bahkan kalau saya sharing sama pendeta senior, pembala senior, saya cerita, saya kok kalau emosi saya nggak bisa menahan diri. Maka ketika orang bikin saya emosi, saya langsung ajak berantem. Karena memang dari kecil bapak saya dari mana itu keras, harus berhasil secara dunia, punya kaya raya, sukses. Kemudian dunia ini kejam gitu. Kamu harus kuat, siapa yang kuat akan menang. Kayak maka saya dilatih bela diri, taekwondo, karate, kungfu. Dari kecil semua saya tuntaskan. Makanya ketika saya remaja dewasa muda, karena saya punya skill kemampuan, jadi suka berantem. Ya, nah makanya saya punya saraf kejepit di leher. Nah ini alat terapi. Saya tadinya tidak bisa bergerak, 2 luku lagi. Harus operasi dokter bilang. Gara-gara apa dokter bilang? Kepala ini bapak jatuh kali kepala. Oh enggak, saya kepala sini suka. Saya dulu kalau berantem kepala ini senjatanya. Saya pukul orang tuh buka pakai kepala.
operasi, ini kena benda tajam, tertusuk. Nah ini juga pemicunya. Jadi sangat kejepit ya. Satu-satunya sembuh yang harus operasi. Tapi saya nggak mau. Makanya kalau saya sakit itu saya harus setrum gitu. Ya, jadi ini saya sedikit menceritakan mengenai hidup saya. Bagaimana hidup saya berubah ketika saya melembutkan hati, Bapak Ibu. Saya pengen berubah jalan terus sampai 2008 ya, 2008. Kalau emosi saya sampai masih mukulin orang itu keluar masuk, dari anak muda keluar masuk kantor polisi. Ya, karena dilaporin sama orang tuanya atau dia melaporkan kekerasan. Saya banyak main perempuan, aborsi, semua wanita saya suruh aborsi. Bahkan ada wanita yang karena memang lihat saya kaya raya, bapak saya kaya raya. Dan ketika saya menjalankan usaha juga, saya juga berhasil dalam bidang usaha saya. 2006 sampai 2015 saya pengusaha dan juga melayani Tuhan. Tapi 2015 saya memutuskan untuk 100% buat Tuhan, mengabdikan hidup saya sama Tuhan. Tapi bukan berarti saya nggak bekerja. Rasul Paulus kan tulis 2 Tesalonika 3 ayat 10, jangan makan kalau tidak bekerja. Kalau saya bekerja di mana? Ya di usaha yang dipimpin oleh istri saya. Makanya istri saya bertobat 2015. Anak-anak saya juga ikut dalam ministry kami di 2015. Karena dia melihat suatu perubahan pribadi. Yang tadinya ayahnya ini tidak pernah memperhatikan peduli kepada istri dan anak-anaknya. Tetapi ketika saya melembutkan hati, oh Tuhan, saya menyesal, saya anti Kristus. Karena konsepnya apa? Yesus itu Tuhan. Sekalipun dia datang wujudnya manusia, tapi dia tetap Tuhan. Maka saya tidak bisa sempurna, ini ajaran sesat. Saya dulu seperti itu. Maka kalau saya nggak bisa sempurna, ya Yesus sudah mati kayu salib. Sampai saya mati pun kalau saya berbuat dosa, pasti saya selamat karena agama saya Kristus. Tapi ketika saya lembutkan hati, saya renungkan setiap firman, ternyata nggak begitu. Nggak ada agama menyelamatkan. Semua agama sama, benar. Tetapi kekristenan, pengikut Kristus, nggak sama dengan agama manapun. Agama diciptakan oleh manusia. Bapak Ibu silakan Google agama Kristen pertama kali. Semua awal-mula dari Katolik, Konstantin, Martin Luther dari Protestan. Manusia mau jadi pengikut manusia atau mau jadi pengikut Kristus? Maka saya bertobat, saya mengambil keputusan aku mau ikut Kristus. Kisah Rasul 11 ayat 26. Bapak Ibu, di Alkitab dituliskan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Mereka itu para murid bersama dengan jemaat tinggal bersama 1 tahun lamanya, belajar firman, menyerahkan Kristus di dalam kehidupannya, memiliki gaya hidup seperti Kristus. Tinggal 1 tahun lamanya. Pada saat itu di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kali disebut Kristen. Nah inilah yang disebut Kristen. Setiap orang yang mengenakan Kristus, yang memiliki gaya hidup seperti Kristus, itu Kristen. Makanya kenapa para rasul, para murid mengadakan jemaat untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus? Karena Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan semua manusia berdosa, bukan agama. Kalau saya bicara seperti ini, saya sudah mengalami prosesnya. Saya di Jakarta, kami biasanya di Jakarta Cirebon. Saya dulu beraktivitas atau melayani pekerjaan Tuhan di suatu gereja besar yang sudah internasional di luar negeri, banyak cabangnya, apalagi di Indonesia. Apalagi semenjak COVID, gembala seniornya itu semakin terkenal. Dia ada suatu acara yang temanya Bapak Ibu pasti kenal. Nggak kenal pendeta itu. Pasti. Saya di situ terlibat. Ya, konsepnya itu kami keliru. Ya, kenapa? Yang diajarkan adalah hal-hal duniawi, cari kekayaan, kemakmuran, kesembuhan jasmani. Kalau datang setiap hari Minggu, nanti usahanya, ladangmu akan memperoleh hasil. Tapi kalau nggak datang hari Minggu, malah petaka loh terjadi.
Jadi semua yang diajarkan itu hal-hal duniawi yang saya ajarkan. KKR kesembuhan, jasmani. Saya sakit, makanya saya sakit. Salah itu saya katakan, saya ada sharing istri anak dan tim. Mari kita uji, buktikan. Saya melakukan setiap pelayanan kunjungan, tidak ada kepentingan apapun. Istri, anak-anak dan tim ini Mas Adi 3,5 tahun yaitu dengan kami. Dia tahu, nggak ada spesial pun dia juga tidak ada memberikan sesuatu untuk saya selain dia mau mengabdikan kepada Tuhan. Saya bilang, apa? Saya mencari keuntungan di dalam diri saya. Kemudian, nggak ada apa. Lalu kenapa sakit penyakit saya tidak Tuhan angkat? Ini menjadi bukti bahwa proses cara kerja Allah tidak supranatural. Semua bisa selesai. Dengan saya tanya istri saya, saya apa adanya? Saya tanya sama ibu saya, kurang apa aku sama Tuhan? Saya bukan ini buat tim saya itu juga merenungkan menguji. Kan saya katakan cara kerja Tuhan sekarang tidak supranatural. Yesus Kristus datang ke dunia bukan untuk memberikan kesenangan jasmani. Apa yang ku derita ini adalah apa yang ku perbuat di masa lalu. Maka aku menuai apa yang ku tahu di masa lalu. Gak bisa dihindari. Bahkan kalau aku dulu ketika aku bunuh orang, lalu aku bertobat aku ke Kristus, aku pasti masuk penjara. Bukan berarti ikut Kristus bebas dari penjara. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Bapak ibu atau saya berhutang sama orang, lalu saya bertobat ikut Kristus, kata hutang itu akan saya bayar. Tidak serta-merta lunas Bapak ibu saudara sekalian. Jadi ikut Kristus tidak supranatural. Dan saya bisa sampai sekarang ini bisa memperoleh ada semangat, tetap kuat untuk melakukan aktivitas dari dalam datangnya Spirit ketika merenungkan firman. Saya tahu tubuh ini akan mati, tetapi yang aku mau kalau aku hidup di dalam Kristus, maka rohku akan hidup. Ini saksi. Makanya saya bilang sama istri sama anak. Istri saya kan bilang, saya kamu mau operasi ayo di Penang. Karena kan memang ya itu informasi yang sudah bukan rahasia lagi. Ayo ke Penang lebih terpercaya. Saya bilang jangan kamu habiskan uang itu untuk pengobatan saya. Pakai lagi untuk pekerjaan Tuhan. Prioritas dalam keluarga kami adalah Tuhan. Yang kedua berkeluarga. Maka saya bilang nanti saya di kursi roda. Walaupun saya memang sudah tidak berdaya tubuh ini loh saya katakan. Tapi aku memiliki spirit untuk memberikan kesaksian bahwa saya memanapun. Setiap kalau gembala dan jemaat membuka pintu, saya tetap memberikan kesaksian. Sekalipun di kursi roda, saya berpesan sama istri dan anak saya. Karena kebenaran ini harus saya bagikan. Dulu saya orang agama Kristen, yang akhirnya kalau saya tidak menemukan hati, saya binasa. Istri saya sudah mau bercerai, sudah bersama, sudah ada. Istri saya merancang kejahatan karena dia sakit hati, suaminya ini munafik, sudah aktif dalam kegiatan kerohanian tapi main perempuan, nggak pernah berhenti dengan perempuan sampai menikah. Maka dia merancang kejahatan, lapor polisi, bilangnya bercerai. Mobil yang saya kasih pinjam, saya membantu teman. Dia pikir saya kasih cewek lain, dilaporkan polisi itu penggelapan. Saya udah cerai sama dia. 4 hari saya di kantor polisi. Tapi karena dia emosi nggak bisa menguasai diri, dia telepon ibu saya. Secara nggak langsung dia kasih tahu ibu saya, biar mampus tuh anak lu tuh, dia sebut di Polsek Cimahi. Ibu saya kaget, itu di polisi. Ibu saya suruh menantunya ada ipar saya. Bebas saya 4 hari. Dipanggil di tengah malam, oh ini nggak benar nih. Artinya karena ada ipar saya tahu lah hukum, pengusaha yang juga tahu hukum karena banyak berinteraksi dengan aparat hukum. Bebas saya tengah malam. Dan saat itu ipar saya ini udah kesel sekarang sama istri saya. Udah nggak usah pulang malam itu. Tapi apa yang terjadi? Saya mengasihi istri saya, dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Yang dia lakukan karena saya jahat. Dia jahat. Dia melakukan kejahatan karena saya yang memulainya. Dan saya sudah belajar firman, maka saya bilang, aku ngampuni kamu sayang.
kamu nggak tahu apa yang kamu perbuat. Jadi manusia ketika hidupnya tidak datang kepada Yesus, terganggu jiwanya kamu. Padahal ini istri saya seorang istri. Dia karena tidak datang kepada Yesus terganggu jiwanya, emosi, kebencian, dendam. Karena dia nggak sadar saya adalah suami, tapi itu oleh daging. Sama saya juga sudah punya istri wanita cantik, tapi masih mencari wanita lain. Terganggu jiwa saya. Setiap manusia yang nggak datang kepada Yesus terganggu jiwa. Sudah punya rumah cukup, tapi masih mau mencari uang, terus mencari untuk supaya makin kaya, nggak pernah puas. Terganggu jiwanya. Makanya harus datang sama Yesus. Harus datang sama Yesus Kristus. Materi sudah dibagikan, Bapak Ibu boleh bawa pulang ke rumah. Saya nanti cuma sampaikan yang 5 syarat untuk menjadi murid Kristus, supaya Bapak Ibu dan saya benar-benar ketika taat sampai akhir untuk hidup serupa seperti Kristus. Ya, yuk sekarang ini. Nah ini kekristenan. Kristen artinya murid Kristus. Kristen like Christ, seperti Kristus. Jadi Bapak Ibu harus tahu dulu, manusia diciptakan pada mulanya, semua manusia ya. Dan manusia pertama yang diciptakan itu Adam, serupa segambar dengan Kejadian 1 ayat 26. Tetapi Adam dan Hawa, perempuan itu, ketika mereka melihat, si perempuan itu melihat Kejadian 3 ayat 6. Jadi kita harus tahu awal mula cerita itu ada di Perjanjian Lama, kesaksian Musa dan para nabi. Perjanjian Lama, ya, Musa menuliskan manusia diciptakan segambar serupa dengan Allah. Lalu Kejadian 3 ayat 6 dituliskan perempuan itu melihat bahwa itu buah itu baik untuk dia makan. Padahal yang dia menurut dirinya itu tidak baik bagi Allah. Nah inilah manusia. Manusia begini, ini dari awal mulanya seperti itu. Perempuan itu melihat. Manusia sampai dunia ini berakhir cenderung melihat menurut dirinya sendiri. Seperti yang saya lakukan. Wah ada wanita cantik. Wah ini baik buat saya, memuaskan hawa nafsu saya. Oh ini saya punya uang banyak, ini baik untuk saya. Kalau saya semakin dikenal orang, dihormati orang, ini baik buat saya. Karena saya semakin jauh dari Tuhan, bahkan saya menyangkal Yesus. Inilah Bapak Ibu Saudara. Sama seperti istri saya merancang kejahatan, dia laporin polisi sampai saya nangis itu di sel polisi. Saya kenapa istri saya ketawa-tawa sama temennya. Polisi itu saya sedih. Dia ketawa-tawa sama temennya, biar mampu suamiku di jalan. Kamu terganggu jiwanya, tapi saya nggak benci. Makanya datang sama Tuhan Yesus. Dan supaya kita dipulihkan jiwanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Perempuan itu melihat, maka istri saya melihat, kalau saya penjarakan suami saya supaya suami saya mati, baik buat dirinya. Saya bisa apa? Bisa kawin lagi. Atau dia tadinya kalau ekstrimnya dia mau matikan saya, mau kasih racun tikus, tapi nggak ada keberanian. Takut masuk penjara lah gitu. Maka dia lapor polisi. Surat pengadilan 1 dan 2 panggilan. Saya bilang saya nggak usah marah. Istri saya mengintimidasi saya, biar memang saya nggak cinta kamu, terus dengan kata-kata yang salah. Aku nggak cinta kamu, saya nggak cinta kamu, saya cuma itu karena apa? Sakit hati. Saya bilang ini kalau mau dioperasi ibarat kata, hatiku itu udah banyak hancurnya karena udah dengar secara verbal perlakuan keras dari istri, KDRT. Jadi kalau KDRT saya korbannya tak itu pelaku. Istri saya orang Batak. Istri saya keras. Bukan sedang kata-kata saja, fisik juga. Tapi saya menerima hukuman itu karena saya jahat bagi dia. Saya menerima, saya sadar. Maka konsekuensinya saya jalani.
Dan terus saya berjuang, Tuhan. Saya nggak maksakan untuk istri saya berubah. Jadi ketika saya mau datang kepada Yesus, motivasinya bukan supaya istri saya mencintai saya. Tidak. Motivasinya adalah karena saya sudah merasakan kasih Kristus. Maka saya melakukan yang untuk Tuhan. Istri saya mau ikut Kristus itu keputusan dia. Jadi makanya jangan tertipu. Banyak manusia memiliki motivasi, entah suami, istri, ingin pasangannya berubah, ingin anaknya berubah. Ini motivasi saya nggak begitu. Motivasi saya karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi saya. Kalau saya menemukan firman, Tuhan, meskipun aku kaya, meskipun aku memuaskan hawa nafsuku, apa yang menjadi keinginanku aku wujudkan. Tapi Engkau berkata, Matius 11 ayat 26, buat apa memiliki dunia tapi kehilangan nyawa? Maka aku sadar, Tuhan, aku gak mau kehilangan nyawa. Aku mau ikut Engkau, Tuhan Yesus. Dan aku tahu bahwa Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Yang ketika dia menjalani penderitaannya itu, dia gak ada sedikit pun berontak ataupun dia balas perlakuan manusia antara Romawi dan orang-orang Farisi, ahli Taurat ketika mengecam Yesus. Dia tetap sabar. Dia tetap, bahkan dia mengorbankan nyawa supaya saya dan setiap manusia berdosa tidak binasa. Kan saya fokusnya kepada Tuhan Yesus, kepada Kristus. Aku lakukan hari demi hari untuk menjadi murid Kristus. Yang syarat pertama adalah percaya. Syarat pertama itu percaya. Lalu Bapak Ibu pasti akan berpikir, saya percaya kok Pak. Mari saya ajak Bapak Ibu supaya Anda. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh percaya, mari Bapak Ibu review lagi. Ketika Bapak Ibu di PHK, suami jadi PHK atau karena COVID dirumahkan, apa yang kita lakukan? Istri mungkin stres, uring-uringan. Katanya percaya. Istri ngomel-ngomel jadi uring-uringan. Katanya percaya. Suami akhirnya jadi berpikir dengan cara-cara yang salah, mengandalkan pengertian kekuatannya, sehingga mungkin akan berakhir ke pesugihan, melaris ke dukun atau nipu, cara-cara yang salah. Katanya percaya Yesus. Anak-anak ketika tidak mendapatkan kasih sayang orang tua, pelarian, narkoba, seks bebas. Itulah perilaku manusia yang katanya percaya. Istri cerewet di rumah, katanya percaya. Suami melihat wanita lain yang lebih lembut, kalem, terjadilah perselingkuhan. Katanya percaya. Percaya cuma sebatas di mulut dan di pikiran. Tapi kalau menjadi murid Kristus, percaya segenap hati. Makanya di Paulus menulis di Roma 10 ayat 9. Jadi bukan cuma di mulut tapi juga di hati. Mundur dulu boleh 8. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalau beragama Kristen cuma di mulut, belum di hati. Karena hatinya masih keras. Manusia hatinya masih keras. Lebih mudah di mulut mengatakan aku percaya, tetapi hatinya tidak percaya. Itu yang saya alami Bapak Ibu. Bahkan saya kan sudah melayani firman Tuhan. Di mulut keluar kata-kata rohani, tapi di hatinya kotor, penuh hawa nafsu, kesombongan, sombong rohani, kesombongan kata materi. Mobil saya banyak dulu, saya pengusaha. Mobil saya anak-anak saya antar jemput, dia bisa satu-satu Alphard. Saya salah satu usahanya rental mobil untuk kalangan eksekutif lah. Bahkan salah satu anak mantan presiden ketika pernikahannya saya kami yang support mobil Alphard.
beberapa unit pernikahan itu. Anak saya naik angkot tinggal pilih. Saya naik mobil Mercy S-Class. Ketika mau berbicara di gedung bangunan gereja, kebanggaan buat saya. Karena kalau ukur manusia, orang beragama Kristen kan, kalau pembicara yang kaya berarti diberkati Tuhan, dipakai Tuhan. Tapi itu benar nggak? Kalau ukurnya itu, kalau di kota-kota besar, wah ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Kebanggaan, dihormati, mobilnya mewah. Tapi setelah 2015 saya merenungkan, semua saya jual. Semua saya jual untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Anak-anak saya nangis, ini apalagi yang perempuan. Yang perempuan ini. Karena dia orangnya kan branded, dia orangnya apalagi dia sekolah di Jakarta kan banyak anak-anak pejabat, anak-anak artis. Ketika saya bilang, Papa mau jadi ahli Allah, mau dijual anak saya untuk pekerjaan Tuhan. Nangis. Istriku udah gimana? Buat apa saya memiliki semua harta? Tapi saya bilang, kami juga sekarang masih ada aset-aset yang mau dijual untuk pekerjaan Tuhan itu. Ini kamu cuma asal ada makanan pakai yang cukup. Rasul 1 Timotius 4 ayat 8. Rasul Paulus menuliskan itu dasarnya dari Yesus Kristus, Matius 6 ayat 25 sampai 33. Rasul Paulus menegaskan lagi asal ada makanan dan pakaian. Dasarnya perkataan Yesus, Matius 6, baca di rumah. Matius 6 ayat 25 sampai 33 mengenai hidup dan tubuh. Hidup itu adalah kalau kita datang kepada Yesus, hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita akan hidup. Tubuh, memelihara tubuh jasmani ini, kita makan supaya kita hidup. Pakaian supaya kita tetap hidup selama menetap di dunia ini. Jadi tidak hidup dalam kemewahan. Kami kesiapkan. Nah, kalau orang menyaksikan banyak cuplikan kami dokumentasikan. Kami tidur di rest area di konvensi, kami tidur di pinggiran musola. Padahal istri saya pikir banyak. Itulah sikap menyangkal diri. Bukan berarti kami nggak bisa ke hotel, tapi kami tahu yang terutama terpenting adalah melakukan kehendak Bapa, memberikan kesaksian ini. Kami tidak akan mau menyamankan diri kami, karena kami percaya jika kami melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan Injil Kristus, kami mencukupi kebutuhan kami, kelebihan uang yang ada pada kami untuk menolong sesama manusia, untuk mensupport, menopang pekerjaan Tuhan. Itulah maksud Kristus. Percaya segenap hati. Percaya ini juga bukannya Yohanes 6 ayat 28-29. Pemahamannya cuma di mulut dan pikiran ketika saya orang beragama Kristen. Tetapi Yesus berkata kepada para muridnya, ketika para murid bertanya, pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah Tuhan? Lalu Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya. Jadi percaya itu suatu pekerjaan yang harus dilakukan. Gak bisa cuma di mulut dan pikiran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah yang kedua, lahir baru. Pemahaman saya dulu dan kebanyakan orang beragama Kristen, lahir baru itu bicara mengenai kiasan, metode, yang dimana baptis itu terjadi baptis selam. Itu metode atau kiasan yang dimana kalau mati manusia lama itu tenggelam masuk ke dalam air, lalu keluar dari permukaan air itu bangkit. Esensinya dari itu. Saya udah baptis 2 kali, tapi saya nggak tobat. Di surat 2 kali ibu saya bilang, walaupun 3 kali, 4 kali, nggak tobat. Ibu saya pamit pendeta, semua banyak pendeta terkenal yang diurapi Tuhan, tumpang tangan, lalu diurap pakai minyak urapan udah banyak kali, ya, udah banyak kali, bisa kali 1 ember kalau dikumpulin gitu. Pendeta udah mengurapi minyak urapan, nggak tobat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan berarti nggak ada kuasanya. Karena memang pertobatan itu akan ada kalau manusia melembutkan hati. Tapi ketika saya melembutkan hati, itulah 2015. Ketika saya melembutkan hati, saya menjadi pribadi yang baru. Jadi esensinya bukan lagi hidup dalam hati, hidup oleh roh. Hidup oleh roh.
Makanya Yesus berkata Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Pengajar ahli Tauratnya, pengajar Tauratnya Nikodemus saat itu nggak ngerti. Masa harus dilahirkan kembali masuk ke dalam rahim seorang ibu? Makanya butuh melembutkan hati, Pak, saudara sekalian. Kalau masih mengeraskan hati, kita nggak akan pernah mengerti kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus. Nggak akan pernah mengerti. Selalu ada pembenaran. Seperti saya dulu ketika keras hati, Alkitab tertulis apa? Saya nggak ngerti, pembenaran diri, karena saya nggak mau melakukannya. Tapi ketika melembutkan hati, oh saya harus lahir baru. Saya harus matikan badan ini, meninggalkan manusia. Itu esensinya. Makanya istri saya kalau bersaksi di kalangan wanita-wanita, kalau di BBI, atau di setiap gelar kesinian itu, saya melihat suami saya pribadi yang baru, pribadi yang lama sudah mati. Makanya dia mengikut Kristus. Dulu suami saya yang karakternya emosional, yang main perempuan, gak ada kasih sayang sama istri dan anak-anaknya. Tapi sekarang dia sudah menjadi pribadi yang baru. Maka aku mau mengenal Yesus Kristus. Demikian juga anak-anakku ini. Nah itu lain banget. Ya, nah ini ada 3 aku baca di rumah, ada 3 sampai 5. Rasul Paulus makanya tulis di jemaat di Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama yang membawa kita kepada kebinasaan. Di Kolose 3 ayat 5 juga bilang pada jemaat di Kolose 3 ayat 5, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ini perintah. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi. Ini bukan pasif, Bapak Ibu, aktif. Kalau dulu pemahaman saya itu makanya tadi supranatural, pasif. Oh nanti Tuhan yang berikan saya kekuatan. Nggak ada kekuatan yang datang secara supranatural. Semuanya itu dibutuhkan respon manusia. Manusia harus merespon. Saya mau kasih contoh, saya telah mematikan kipas itu. Anak saya diem aja, kipasnya mati kan apa? Anak saya harus merespon, dia datang ke kipas, dia matiin tombol, tekan tombol, mati kipas. Kalau Tuhan mau bekerja secara supranatural, maka terjadi lagi air bah. Dia binasakan aja manusia. Tapi kalau Tuhan begitu mengasihi, dan Tuhan kita itu konsisten, berintegritas, dia sudah berjanji tidak akan pernah lagi memberikan air bah. Maka dia datang ke dunia, yaitu Yesus Kristus, supaya untuk mengalahkan maut, mengalahkan dosa, menjadi teladan dari setiap manusia berdosa. Yang berdosa adalah manusia. Maka firman Allah menjadi manusia. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, mengasihi Tuhan Yesus. Bapak Ibu pasti kalau ditanya, termasuk saya juga dulu, mengasihi Tuhan Yesus enggak? Ya, saya mengasihi Tuhan Yesus. Tapi kembali renungkan. Kita sudah Yohanes 14 ayat 15. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Bapak Ibu sudah menuruti belum perintahnya, segala perintahnya. 2 hukum aja yang terutama Markus 12 ayat 30 dan 31. Kasih Tuhan Allah segenap hati, kekuatan, akal budi dan jiwa. Udah belum kita melakukan itu? Itu kedua hukum yang terutama. Yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti di dirimu sendiri. Istri, suami, anak, mertua, menantu, tetangga, saudara-saudara, siapapun yang namanya manusia, sudah belum kita kasihi mereka. Makanya kalau saya ditanya, atau istri saya juga sering berdialog sama saya kebahagiaanmu apa sih? Saya nggak kemana-mana, nggak pegang duit dong. Makanya saya kalau kemana-mana selalu saya ada istri saya. Selain karena saya mencintai dia, mengasihi dia. Alasan yang kedua karena saya nggak punya duit. Saya nggak punya duit, kalau dia punya duit, ya mana saya punya duit? Ya, jadi saya kata jalan biar dulu ya, kau punya duit, jadi saya ajak kau, ya kan?
mana-mana. Saya kalau perumpamaan nih, minta sama istri perumpamaan aja minta istri. Saya cuma nama Mas Adi bilang gitu. Mau, ya, kamu udah tinggal ya? Buat parkir aja nggak ada, wah, kita bisa tinggalin KTP ini. Jadi buat saya bilang, kenapa sih kamu kok mau keluar uang dari usaha istri, capek tenaga? Kami misi trip ini bisa 18 tempat dari 18, karena tadinya kami cuma 14. Tapi kesininya nambah. Dan saya ketika ada gembala yang minta dilayani, saya nggak bilang saya kata Tuhan dulu. Semua udah selesai kok. Saya tahu kehendak Tuhan adalah supaya manusia nggak binasa. Maka saya harus bersaksi. Selama masih ada jadwal, siap saya datang. Artinya bukan yang begitu mengadakan bahwa semua sudah selesai. Yesus Kristus sudah mati, naik ke surga, sudah dituliskan para murid, para rasul, dan kita adalah mencari Tuhan kita, perjanjian lama, perjanjian baru, hidup dalam Injil Kristus, sepadan dengan Injil Kristus. Jadi saya tahu apa yang saya lakukan, karena saya merenungkan terus. Maka kalau dulu saya sebagai pembicara agama Kristen, ketika diminta kepala 1, 2, 3, saya bilang saya tanya Tuhan dulu ya. Tapi ketika tahu nggak Bapak itu alasan alibi. Ketika saya tahu dia bagus, oh ini ada yang lebih besar, wah ini Pak, saya maaf, saya nggak bisa. Nah itu alasan. Saya tanya Tuhan dulu. Padahal bukan tanya Tuhan, tanya diri saya sendiri. Alasan, ya kan? Nah ini berlaku teman-teman saya juga begitu tuh. Ketika mereka melayani, bahkan pendeta-pendeta gembala yang sudah dekat dengan saya ini, saya yakin, Pak, teman saya sendiri kalau mau melayani dia tanya, lu ntar kasih minat gue di mana lu? Ya. Makanya dengan keberadaan Pak Yohanes dan tim saya, teman saya harus tahu nih, Bapak nanti lainnya di teman saya. Ini menampar para menegur, menampar para pendeta berteologi. Kami tidak pernah mau menyusahkan, kami nggak pernah, karena kepentingan kami bukan untuk diri kami, tapi untuk karena kami mengasihi sesama. Kami tak pernah dikenal, malah yang ada kami dijauhi. Katanya Pak Yohanes fanatik sama Kristus. Katanya Pak Yohanes khotbahnya keras. Gereja-gereja besar menolak saya. Sekali datang udah nggak diundang lagi, nggak diminta, tertutup pintunya. Karena nggak mengajarkan hal ini, nggak mengajarkan kemakmuran, kekayaan. Yang saya sampaikan adalah Kristus. Saya cuma memberikan kesaksian. Saya hidup di dalam ajaran Kristus, dan inilah saya. Saya memberikan kesaksian, Bapak Ibu percaya atau tidak, keputusan di Bapak. Nah, istri selalu nanya juga tadi ya, kamu sakit capek, dulu tim saya juga nanya, Pak, sakit loh. Tapi kok tetap ada semangat. Padahal Pak Yohanes nggak dapat apa-apa loh. Istri saya juga nanya, kamu nggak jenuh ya, kamu nggak capek. Saya tidak hati-hati saya. Pikiranmu itu bukan dari Tuhan. Iblis mengaku. Saya nggak akan pernah mundur. Saya mau tahan sampai akhir. Hati-hati saya. Kita harus terus berjuang. Saya bilang tapi gimana yang mau jemaat Tuhan nggak mau percaya Yesus Kristus? Loh, kok saya? Jangan Tuhan Yesus saja. Yohanes 12 ayat 37. Tuhan Yesus sudah banyak mengadakan mukjizat, tapi banyak orang nggak percaya loh. Jadi saya bilang tujuan kita, saya melakukan bukan mau mempengaruhi orang banyak. Saya melakukan ini karena saya mengasihi Tuhan. Saya melakukan kehendak Bapa. Tuhan, aku melakukan memberikan kesaksian Injil Kristus. Bagaimana hidupku berubah ketika aku merenungkan firman, menghidupi firman Injil Kristus. Maka aku memberikan kesaksian. Setiap orang yang mendengar lalu percaya, tidak apa Tuhan, yang penting bagian ini. Karena itu yang menjadi kesaksian bagi setiap orang. Dan ini akan setiap Bapak Ibu dan saya akan dihakimi nanti oleh firman. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mukjizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya. Pada zaman itu juga begitu. Jadi saya memberikan kesaksian ini keputusan Bapak Ibu, mau sekedar beragama Kristen, tidak mau meninggalkan manusia lama yang masih emosi, masih amarah, ya biarlah saya amarah. Marah sekali, 2 kali, nggak bisa menguasai diri Pak, 3 kali ya nggak bisa, nggak saya kepelek, atau saya maki-maki, nggak bisa Pak. Kita harus meninggalkan manusia lama. Mau istri cerewet semata apapun nggak bisa. Tetap kita, kalau Bapak sudah memilih wanita ini menjadi istri kita, taat hak hidup
firman Tuhan sampai akhir. Jangan ada kata jangan. Begitu juga istri-istri, gitu. Nah ini makanya kita harus belajar untuk taat sampai akhir. Karena Tuhan Yesus taat sampai ya, yang ketiga, keempat, menyangkal diri. Banyak orang, termasuk saya, nggak mau menyangkal diri dulu itu. Yang ada manusia menyangkal Yesus. Makanya berkata kata-kata rohani, shalom Bapak Ibu, haleluya, ada sukacita hari ini, mari kita renungkan firman. Saya betul kalau mau khotbah, berarti itu kebanyakan, karena saya juga tahu teman-teman pendeta tinggal buka Google atau Apple Mac ini khotbah. Mengenai firman juga buka secara pribadi. Saya begitu. Tapi sekarang saya enggak terus renungkan firman, terus renungkan firman, terus renungkan firman. Makanya ketika ada pendeta atau pengurus naik PLS, kok bisa hafal ayat? Saya bukan hafal, Pak. Bapak coba aja baca Doraemon. Bapak suka Doraemon, bapak baca Doraemon. Sudah melekat di sini kan? Nah, terus merenungkan firman melekat di sini, bukan dihafal. Saya nggak menghafal, tapi karena terus saya dimanapun. Ada pas saat itu pergi sama saya di ruang tunggu, daripada saya bengong, saya renungkan kita. Kan sudah di HP, nggak apa? Renungkan kita. Jadi bukan dihafal. Alkitab bukan untuk dihafal. Karena nanti ketika penghakiman bukan untuk ditanya sama Tuhan Yesus. Ketika menghakimi bukan ditanya ayat-ayat ayo lakukan, tapi bagaimana hidup kita ini apakah sepadan dengan Injil Kristus. Yohanes 12 ayat 48. Firman yang akan menjadi hakim. Maka yang saya sampaikan di dalam setiap saya menyampaikan kesaksian firman Allah, bukan penggantian tafsiran saya. Maka nanti suatu ketika Bapak Ibu dan saya, setiap manusia menghadapi penghakiman, menunjukkan bahwa Allah kita adil. Jadi manusia tidak bisa beralibi. Karena apa? Kesaksian Injil sudah disampaikan. Matius 19 ayat 24 berkata, barang siapa mau menjadi muridku, dia harus menyangkal pikul salib dan ikut aku. Menyangkal diri itu bukan berarti tidak melakukan kehendak diri kita sendiri, tapi melakukan kehendak Bapa. Istri berlaku kasar sama kita, kehendak kita mau berlaku kasar lagi kan? Ini contoh aja, istri berkata kasar atau seperti saya, istri kasar sama saya, kehendakku pengen balas dia, tapi aku menyangka aku tetap diam. Sama Yesus Kristus ketika dicambuk, dicaci maki, kehendaknya apa? Dia ingin minta bantuan kepada Bapa Surgawi untuk mengirimkan malaikat, tapi tidak dilakukan. Makanya Yesus berkata Matius 26 ayat 53, atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Dilakukan tidak sama Yesus? Menyangka. Yesus menyangkal diri Bapak Ibu. Padahal dia Allah juga, dia adalah Allah, tapi dia menyangkal dirinya. Masa kita nggak mau menyangkal diri? Ada orang fitnah kita berbuat jahat, sangkal. Bapak Ibu punya kelebihan materi, melihat ada sesama jemaat yang kekurangan materi, sangkal diri. Sangkal diri apa? Kehendakku kan apa? Wah saya waktu sangkal diri kita. Sesamaku ini butuh pertolongan, aku tolong ya. Sangkal diri. Itu juga yang kami lakukan. Istriku sebelum mission trip dia mau bilang, ya aku mau berangkat lagi lah. Kakinya buka-buka. Dia kan Farises. Itu. Yang aku nih kalau naik mobil juga banyak barang, juga 1 bulan penuh. Aku bilang, sangkal diri. Mungkin nggak kita naik apa? Ikut Yesus bukan boleh nggak boleh, tapi kedewasaan iman. Mungkin nggak kita naik apa? Lalu di luar sana banyak orang membutuhkan pertolongan bantuan kita. Dia nggak sendiri. Oh iya, pakai mobil yang mana? Ngapain mobil lagi? Jadi kedewasaan iman. Ikut Yesus Kristus bukan bicara boleh nggak boleh. Makanya kan Rasul Paulus juga tulis di 1 Korintus 3 ayat 2.
atau di Ibrani 5 ayat 13. Jadi kita menjadi pribadi yang dewasa. Anak-anakku ini, pemuda-pemudi ini belajar firman terus dari 5 tahun, 6 tahun dari 2015. Maka mereka memutuskan untuk tidak pacaran. Ketika banyak orang teman-teman nanya, kenapa tidak pacaran? Bukan bicara kamu. Mereka berkata, kalau aku bercium-ciuman, bercumbu-cumbuan, tidak ada Kristus di dalam hidupku. Mereka tahu apa yang baik dan berkenan yang kudus bagi Allah. Kalau aku laki-laki ngatur wanita, jangan ini, jangan itu, kamu pulang jam segini. Itulah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Maka tidak ada Kristus di dalam hidupku. Kalau berteman ya, mereka tidak minum alkohol, tidak merokok. Hidup serupa dengan Kristus, tetapi hidup tidak. Mereka juga ngeband setiap hari Jumat, tapi nggak merokok, nggak minum alkohol. Saya dampingi anak saya. Mereka, pokoknya saya wariskan mereka firman Tuhan. Bagaimana supaya mereka berakar di dalam iman kepada Yesus Kristus. Berteman ini atau melihat mana? Bukannya berarti nggak laku kan ini anak-anakku. Nah, dia kan tinggal ini juga nih. Ya, juga ini juga nih secara juga gimana? Bukannya nggak laku. Saya mau kasih redaksinya. Bukannya nggak laku, tapi mereka memiliki keputusan. Kalau aku mau hidup serupa seperti Kristus, aku harus menyatakan diri. Sekalipun kehendakku ketika kuliah ada lawan jenis, dia lihat teman-temannya pacaran, kepinginnya benar gak? Tuh, benar gak? Nah, tapi kalian menyangkal, tapi menyangkal dia. Tuh, itu menyangkal. Mereka jauh lebih luar biasa dibanding saya. Saya udah usia tua, mereka masih muda, mereka belum merasakan. Saya udah merasakan yang namanya seks bebas dan sekarang bertobat. Mereka belum merasakan yang namanya kaya. Ini pengen jadi kaya, habis ini saya pengen kaya. Tapi saya bilang hancurkan ambisi, serahkan diri. Karena itu hal-hal dunia membuat dirimu binasa. Ya. Saya juga dulu pengen kaya, makanya kayak orang gila, gangguan jiwa. Saya punya mobil banyak, makanya saya bilang nanti kita bikin pesawat lah. Bisa, tapi akhirnya apa? Saya memutuskan itu tuh. Maka saya jual. Makanya saya katakan, bukan berarti saya nggak ada punya pilihan. Saya mau jadi pengusaha sukses kaya raya, takut Tuhan bisa. Tapi saya memilih untuk ikut Kristus, mengabdi kepada. Karena itu suatu kebenaran dan saya harus bagikan kepada setiap orang beragama Kristen. Dan yang saya heran, kok tokoh-tokoh agama Kristen di bangsa Indonesia ini tidak punya pemahaman seperti Mahatma Gandhi. Ini yang saya heran. Aku suka Kristus, kata Mahatma Gandhi, tapi aku gak suka orang beragama Kristen. Kalau semua orang beragama Kristen hidupnya seperti Kristus, seluruh dunia menjadi Kristen. Kenapa gak muncul dari setiap orang tokoh-tokoh agama Kristen yang terkemuka di Indonesia ini? Malah yang mereka ajarkan adalah hal-hal dunia. Yang mereka ajarkan kemakmuran, kekayaan, kesembuhan jasmani. Itulah yang digaungkan. Mereka KKR di mana-mana untuk supaya setiap jemaat Tuhan hidupnya bahasanya diberkati, maka berlimpah, akan sukses. Itulah semua hal-hal dunia. Ya, fotonya ada. Ini ya, quote-nya. Belum tampil kan? Udah. Nah. Bahkan almarhum Presiden kita Gus Dur mengatakan bahwa Yesus Kristus bukannya Tuhannya orang beragama Kristen, tetapi seluruh umat, juru selamat semua umat. Beliau juga mempelajari tentang Kristus. Tetapi kenapa dua tokoh ini nggak mau ikut Kristus? Karena ketika mereka melihat orang beragama Kristen masih selingkuh, masih main perempuan, masih korupsi, masih amarah, maka mereka memutuskan tidak mau kenal Kristus. Sama aja kok orang beragama Kristen dengan agama yang lain. Padahal kekristenan bukan agama. Dan hidup seperti Kristus, itulah Kristen. Inilah yang saya berikan kesaksian. Saya sudah mengubah hidup saya. Kalau saya dulu menjadi orang beragama yang mengajarkan hal dunia,
Saya merenungkan perkataan Yesus di Yohanes 14 ayat 27. Apa yang kuberikan bukan berbeda dengan yang dunia berikan. Ya. Bahkan Yesus menyatakan Yohanes 18 ayat 36-37, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kita semua orang beragama Kristen tahu Yesus raja, tapi pemahamannya raja atas dunia. Makanya mencari kekayaan, mencari kesembuhan jasmani. Padahal ini perkataan Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Ya. Akan tetapi kerajaanku bukan dari 37-nya. Jadi kau adalah raja. Jawab Yesus, kau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian. Sama, aku juga bersaksi. Perjanjian lama, para nabi bersaksi, dituliskan. Perjanjian baru, kisah Yesus bersaksi, dituliskan para murid, dituliskan para rasul. Dan saya orang percaya memberikan kesaksian tentang Injil Kristus. Saya bukan wakil Tuhan. Tuhan tidak berbicara audible suara para saya. Saya bukan orang spesial di hadapan Tuhan. Saya cuma orang percaya yang melanjutkan hati. Mau mendengar suara Tuhan melalui Injil Kristus, melalui Alkitab. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendengarkan suara Tuhan, renungkan Injil Kristus ini. Renungkan Alkitab Perjanjian Lama untuk meneguhkan iman kita, kesaksian para nabi yang sudah menubuatkan ratusan tahun sebelumnya tentang Yesus Kristus. Masih mau nggak percaya Yesus? Apa itu namanya? Saya bilang orang pintar sekalipun, almarhum Gus Dur orang pintar, maka dia tahu Yesus itu adalah juru selamat, dia itu adalah Allah. Saya mau tahu agama manapun, mari selidiki kitab-kitab yang ada. Tidak ada yang seperti Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah, dia adalah satu-satunya manusia yang sempurna, yang kudus. Tidak ada yang seperti Yesus. Ini harus direnungkan. Nah sekarang kita mau ikut Kristus atau hanya sekedar beragama? Ini yang menjadi renungan pada Kristian kita. 1 Petrus 2. 1 Petrus 2 ayat 22. 21 ya dulu. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Perhatikan Bapak Ibu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Mau nggak Bapak Ibu mengikuti jejaknya? Mengikuti keteladanan Yesus Kristus yang kudus dan sempurna. Lanjut, dua-duanya. Ia tidak berbuat dosa. Perhatikan, mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa. Mau nggak Bapak Ibu tidak berbuat dosa? Saya mau. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saya ini pas mati anak gembala di Solo, GBI Solo, ya, bertobat, ya, itu dalam bertobat, menyaksikan. Makanya dia mau belajar firman, dia mau belajar mengenal Kristus di dalam hidupnya. Dia mau melihat keseharian kami, saya dan keluarga tim di dalam menghidupi saya. Kalau saya tidak menghidupi, saya tidak mau mengikuti jejak Kristus, saya persilakan dalam 1 menit 2 menit silakan. Kalau mau komentari apakah saya orang munafik. Mas Adi 3 tahun setengah. Kalau saya berkata tidak sesuai firman Tuhan, Mas Adi juga silakan untuk berbicara. Istri saya orang pertama, orang Batak. Dia yang mengeluarkan uang. Mission trip ini bisa puluhan juta setiap tahun, 2 kali Juli Desember. Setiap minggu kami juga melayani jemaat-jemaat rumah. Dia menyadari diri kalau saya tidak menghidupi firman, tidak mengikuti jejak Kristus, orang pertama yang protes. Jadi gak ada kata gak bisa. Dan inilah ketika setiap pengikut Kristus yang hidupnya sepadan dengan Injil Kristus, maka yang terakhir yang kelima adalah berdoa. Makanya Yesus berkata di Yohanes 15 ayat 5 sampai 8. Ya, di luar aku kamu tidak bisa berbuat.
Nah, supaya kita bisa berbuat, bisa orang lain melihat Kristus dalam hidup kita, ya, maka kita harus tinggal tetap di dalam firman-Nya. Kan Yohanes 8 ayat 31. Jikalau kamu muridku, kamu tinggal tetap di dalam firman-Ku. Ya. Ya. Kamu benar-benar adalah muridku jikalau kamu tinggal tetap di dalam firman. Jadi terus-menerus sampai kita mati secara jasmani. Makanya Yesus juga berkata di Matius 7 ayat 16. Nanti ada 2-3 ayat terakhir. Dari buahnya lah kamu mengenal. Gak dikatakan dari kuasa-kuasa yang saya lakukan, tapi dari Ibu. Sekarang sedikit saya mau minta waktu sebentar lagi. Kalau dulu saya berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, saya tunggang tangan dalam nama Yesus, sembuh sakit penyakit, ya. Tetapi sekarang saya setelah merenungkan firman, saya tidak mengejar untuk kesembuhan jasmani. Bapak Ibu tahu nggak? Yesus datang ke dunia bukan untuk memberikan kesembuhan jasmani, tapi kesembuhan jiwa. Kalau nggak percaya, mari kita coba buka YouTube. Ini pernah saya layani di Balikpapan. Pendeta ini terkenal dengan kesembuhan jasmaninya. Sering pendeta jalanan yang datang kemana-mana di Balikpapan, ya, terkenal. Saya sudah 2 kali ke sana di Balikpapan, ya. Tapi Yesus nggak datang seperti itu. Yuk kita lihat agama lain. Nah, ini banyak kesembuhan terjadi juga. Mari kita sadari, kita mulai agama lain bisa. Jangankan secara seperti ini, Bapak Ibu sakit ke dokter juga sembuh. Ada ayatnya, 1 Petrus 2 ayat 24-25. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan, dulu ayat-ayat ini saya pakai untuk pemahamannya sembuh adalah sembuh jasmani. Makanya kalau kita merenungkan firman harus tuntas sampai terakhir. Oleh beli-beli kamu telah sembuh 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwa. Sembuh jiwa kita. Saya sudah sembuh jiwanya Pak Bu, tapi sakitnya masih ada di jasmani. Jadi Yesus datang bukan untuk menyembuhkan jasmani, menyembuhkan jiwa. Ajakannya juru selamat Yesus Kristus yang Matius 11 ayat 28-30 apa? Lemah, letih, lesu, berbeban, gangguan jiwa. Nggak dibilang mereka yang sakit penyakit dan sebagainya. Lalu Pak, tapi Yesus mengadakan banyak kesembuhan Pak. Itu memang sudah dinubuatkan, karena manusia cenderung hidupnya tetapi sekalipun manusia melihat tetap nggak percaya kok. Tadi yang Yohanes 12 ayat 37 tetap nggak percaya. Jadi Matius 8 ayat 17 ya ada. Hal itu terjadi supaya genaplah yang disampaikan oleh ayat sebelumnya. Bapak Ibu nanti renungkan di rumah. Yesus mengadakan kesembuhan jasmani. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung. Sudah dinubuatkan. Jadi Yesus melakukan itu untuk menggenapi. Maka sekarang kita tidak lagi mengejar kesembuhan jasmani. Jadi kita mengikut Kristus bukan untuk kesembuhan jasmani seperti saya melakukan semuanya nggak berharap saya sembuh. Saya tahu kalau nggak akan sembuh. Dokter bilang kalau nggak ada operasi bapak ini cacat. Saya makanya buka botol aja nggak bisa Pak Bu, saudara sekalian. Bapak ini cacat, sadar Pak. Anak-anak saya tahu. Makanya kalau ketika ada kemarin di suatu gereja dikasih bingkisan berat, anak saya udah langsung dampingin yang ngambil. Udah nggak kuat ini semua. Syaratkan yang pusatnya di leher, udah lemah. Ini saya berdiri ini sebenarnya sakit, kaki saya di kanan. Dan terapinya saya harus tidur yang di kasar. Saya kalau di rumah tidur di lantai. Udah cacat. Makanya saya bilang kalau saya nanti makin tahun saya sakit makin parah, saya di kursi roda, saya tetap mau memberikan kesaksian.
pikiran saya masih sehat, saya masih bisa berkata-kata, bawa saya. Itulah kebahagiaanku untuk memberitakan kesaksian bagaimana Injil Kristus bisa ketika saya menentukan hati, hidupku berubah. Terakhir, Matius 5 ayat 48 sama 1 Petrus 1 nanti 15-16. Bapak Ibu, dulu saya sering baca ini, tapi nggak saya renungkan. Tapi ketika saya merenungkan, ini suatu perintah. Sempurna kamu, sebab Bapamu yang di surga sempurna. Jadi nggak ada alasan manusia nggak bisa sempurna. Kalau manusia nggak bisa sempurna, maka ini nggak dituliskan. Atau Bapak Ibu coret aja ayat ini. Maka manusia harus sempurna, karena Bapa di surga sempurna. 1 Petrus 1 ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu juga sempurna dan kudus. Udah dilakukan oleh Yesus, sudah memberikan teladan. Kita harus mengikuti jejaknya. Kalau ditanya Bapak Ibu tokoh Alkitab dan saya mau ikuti jejaknya siapa? Salomo. Selina banyak. Nggak mau saya ikuti Yesus Kristus. Kalau ditanya tentang aku jujur apa yang sudah. Tapi aku harus mengikuti jejak Yesus Kristus. Kudus sempurna kalau aku mau hidup. Begitu juga Bapak Ibu. Mau ikut Kristus atau mau ikut maunya diri Bapak Ibu sendiri, menggunakan pengertian sendiri yang akhirnya tetap terbelenggu oleh dosa. Sekali lagi terakhir, satu yang sempat yang kedua. Nanti saya undang pemain musik sehingga kembali 1-2 menit lagi saya ajak untuk kita mau melembutkan hati untuk setiap kita bisa mengambil keputusan yang benar. Demikian ketika mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari itulah menjadi bukti kalau kita mengaku Yesus datang sebagai manusia, tapi Dia kudus dan sempurna. Maka manusia-manusia yang lain, saya, Bapak Ibu, bisa kudus dan sempurna kalau kita melakukan hati, tinggal tetap di dalam firman Tuhan, hidup sepadan dengan Injil Kristus. Maka Bapak Ibu dan saya bisa kudus dan sempurna. Lalu saya sudah mengikut diri. Perhatikan video ini Bapak Ibu. Penderitaan Yesus Kristus ketika ditangkap. Yesaya 52 ayat 14. Dinubuatkan sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Yesus dicambuk. Kalau Bapak Ibu lihat video ini cuplikan, masih nampak dagingnya, masih nampak seperti manusia. Tetapi Yesaya menuliskan, menubuatkan sampai rupanya tidak seperti manusia lagi. Oleh karena cambukan-cambukan tentara Romawi, rupanya tidak seperti manusia lagi. Yesus melakukan itu semua karena Dia begitu mengasihi semua umat manusia, agar tidak berdosa, agar tidak binasa, agar setiap manusia berdosa menguduskan Kristus di dalam hatinya, mengikuti jejak Kristus di sepanjang hidupnya. Maka hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenung, lembutkan hatimu. Kalau saya sudah memberikan kesaksian, Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian saya, bagaimana hidup saya berubah ketika saya mengambil keputusan melembutkan hati, merenungkan firman, untuk tinggal tetap di dalam firman Kristus dan melakukannya sepanjang hidup saya, sehingga saya menjadi manusia yang baru, manusia yang di dalam Yesus Kristus. Apakah Bapak Ibu mau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menjadi Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid Kristus? Mari Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu terlalu sibuk dengan hal-hal duniawi, kesempatan ini berdoa, minta pengampunan,
Kalau cara doamu Bapak Ibu hanya menyampaikan keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu, keinginan dagingmu, mari bertobat. Kalau engkau terlalu sibuk dengan memikirkan ambisimu, mari tata lagi yang menjadi keinginan, yaitu adalah melakukan kehendak Bapa, supaya diri Bapak Ibu Saudara sekalian tidak binasa. Lawan iblis Bapak Ibu, dia tak berkuasa atas kita, dia cuma mengganggu pikiran kita, dia mempengaruhi dengan pikiran-pikiran kita, dia menipu. Pekerjaannya dari dulu itu Bapak Ibu. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan iblis menjadi bapak kita. Sejak semula dia adalah pembunuh manusia. Dia menipu manusia untuk membuat manusia jauh dari Tuhan. Maka lawan iblis dengan firman Tuhan. Setiap kita harus renungkan firman. Jangan sampai kita menjadi mangsanya iblis sehingga kita binasa. Mari Bapak Ibu, saya ajak lembutkan hati. Ingat akan penderitaan Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya. Hari ini kalau kau sudah tahu kebenaran firman, jangan kau tunda lagi. Ambil keputusan. Hari ini aku mau ikut Kristus. Aku mau taat mengikuti jejaknya untuk aku menghidupi di dalam keseharianku. Kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya, maka aku mau memberikan hidupku. Inilah menjadi persembahanku yang hidup, yang berkenan, yang kudus kepada Allah. Mari Bapak Ibu, jangan kau tunda lagi. Katakan dalam dirimu Bapak Ibu, saya mau ikut Yesus, sekalipun menderita sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Mau mengikuti jejakmu Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami mengejar hal-hal duniawi selama ini, saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya menderita, meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus. Musik bermain kelas, kita tetap nyanyi dengan lagu. Bapak Ibu berdoa. Selama ini kita hanya memuaskan keinginan daging, hawa nafsu. Kita tak pernah renungkan firman. Kita cuma datang setiap hari Minggu di dalam pertemuan rohani ini. Tetapi kalau keluar dari tempat ini, hidup kita tidak menuruti perintah-perintah Yesus Kristus. Bahkan kita adalah penyangkal Yesus Kristus. Ambil keputusan Bapak Ibu. Yesus sudah menyerahkan semuanya. Dia adalah Allah buat bagi kita. Tapi kita tak tahu diri. Kita tetap mengeraskan hati. Mari Bapak Ibu, saya rindu Bapak Ibu untuk melembutkan hati. Datang kepada Yesus. Jangan fokus atas masalahmu. Mari, kehendak Bapa adalah manusia, semua manusia tidak binasa. Jangan tertipu oleh iblis. Jangan terpikat oleh keinginan daging yang ada pada dirimu Bapak Ibu. Firman Tuhan saya sudah saksikan. Saya bisa melalui semua itu. Orang banyak berbuat jahat sama saya, bahkan istri saya sendiri. Tetapi saya fokus kepada Yesus, pengorbanan nyawanya. Maka saya bisa merasakan hidup. Mari Bapak Ibu, ambil keputusan. Agama cuma sarana. Jadikan agama itu sebagai sarana, bukan yang menyelamatkan. Maka apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah ajaran-ajaran Kristus. Teladan yang kita lakukan adalah teladan yang diberikan oleh Kristus. Jangan biarkan engkau larut dalam hawa nafsu dunia. Ambil keputusan. Bapak Ibu yang lembutkan hati dan mau ikut Yesus, nyanyikan ini dengan kesungguhan hati. Saya mau ikut
ikut Yesus itu masalah mau atau tidak. Maukah kita ikut Yesus sekalipun usahamu rugi di masa pandemi ini, sekalipun kau dikecewakan oleh anak-anakmu, sekalipun kau dikecewakan atau disakiti oleh mertuamu, menantumu, orang-orang di sekitarmu, sekalipun kau dijauhi oleh gaya hidup yang berbeda, karena kau memilih untuk memiliki gaya hidup seperti Kristus. Sekalipun kau berbeda, tapi kau tetap mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita. Maukah kita Bapak Ibu untuk mengikuti Yesus? Sekalipun penyakitmu belum sembuh, sekalipun apa yang menjadi kerinduanmu belum ada jawaban, masihkah kau mau mengikuti Yesus? Mari Bapak Ibu, kami ajak untuk melembutkan hati. Tuhan, hari ini Bapa, kami bersekutu dengan jemaat-Mu di tempat ini. Kami hidup karena melihat, bukan karena percaya. Tapi kami bukan hidup karena melihat, tapi bukan karena percaya Tuhan. Tuhan, kami mau Tuhan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami, karena kepercayaan kami hanya padamu. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami di luar Engkau, kami adalah mati. Tuhan, biarlah kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman. Mulut, lidah, pikiran, dan perbuatan kami selaras dengan kehendak-Mu. Karena kami di tempat ini belajar firman Tuhan, kami bersekutu. Keluar dari tempat kami, di tempat ini, kami melakukan ibadah kami yang sesungguhnya, yaitu hidup kami, keseharian kami. Firman-Mu mengatakan dari buahnya Engkau mengenal mereka. Biarlah tetangga, anak mantu, cucu kami, bahkan tetangga kami, mertua kami, bahkan kakak ipar kami, adik ipar kami, atau siapapun yang tinggal bersama kami, ataupun yang tidak tinggal bersama kami, mereka melihat buah dari kami, dan mereka menikmati buah dari kami. Mereka merasakan ada perubahan, karena kami memilih meninggalkan manusia lama kami dan mengenakan manusia baru. Sehingga orang-orang di sekitar kami bertanya-tanya, kenapa dia bisa berubah? Padahal dia sudah dihina, dia sudah difitnah, padahal anak-anaknya mengecewakannya, padahal mertuanya galak, cerewet, padahal menantunya tidak peduli padanya, padahal kakak iparnya jahat juga padanya, tapi dia tetap baik, dia tetap mengasihi orang-orang di sekitarnya. Kenapa? Kita membuat orang lain bertanya, Bapak Ibu. Maka kita bisa jawab, ada Yesus dalam hidupku. Aku memilih untuk hidup seperti Yesus. Anak-anak muda, pada saat kau memilih untuk hidup seperti Yesus, maka kau berani menunjukkan jati dirimu kepada teman-temanmu. Engkau tidak takut berkata tidak terhadap dosa. Engkau tidak kompromi terhadap dosa. Bahkan teman-temanmu mungkin berkata kau culuk, cupu, tapi kau berani berkata, tidak apa aku dibilang culuk, tidak apa aku dibilang cupu, tapi mata Yesus, hidupku menyenangkannya. Dengan hidupku, masa mudaku, aku berikan kepada Tuhan. Mari anak-anak muda, kita tunjukkan jati diri kita kepada orang lain, yaitu jati diri Kristus ada di dalam kalian, anak-anak muda. Kefanatikan bukanlah mengubah agama orang lain menjadi agama kita, Bapak Ibu. Kefanatikan adalah kita fanatik terhadap gaya hidup kita. Kita mengawasi setiap perkataan, perbuatan, dan tindakan kita, apakah selaras dengan kehendaknya. Itulah fanatik yang sesungguhnya. Tuhan, biarlah kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kami hanya untuk menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang percaya dan mau meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru dan mau melakukan firman di dalam kesehariannya, kita katakan haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Kita siapkan bersama kita kolektor. Bapak Ibu yang siap memberikan dengan sukacita sukarela, kita siapkan kolektor kita. Sukacita. Biarlah mereka melakukan segala sesuatu, profesi mereka seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Biarlah mereka Tuhan bertanggung jawab untuk setiap pekerjaan mereka, sehingga mereka berlaku jujur sesuai firman-Mu. Sehingga apapun yang mereka hasilkan dari profesi mereka, mereka mencukupkan kebutuhan mereka, dan selebihnya mereka lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Mereka menopang setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan sukacita dan sukarela. Jemaat-jemaat di tempat ini yang berkelebihan, mereka mensupport yang berkekurangan, sehingga terjadi keseimbangan di tempat ini Tuhan, sehingga kasih mula-mula terjadi di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bapak Ibu yang siap memberikan yang sukacita sukarela, kita katakan haleluya, amin. Kami kembali ke tempat bala. Terima kasih untuk Bapak Yohanes yang sudah menceritakan firman Tuhan dan menyampaikan kesaksian yang sesungguhnya itu kesaksian sebenarnya menguras air mata, tapi disampaikan dengan segar, puji Tuhan ya. Hari ini hari Minggu tanggal 26 Desember ini 5 hari lagi kita akan ibadah tutup tahun, dan itu merupakan ibadah terakhir kita berkumpul di sini dan menyampaikan masing-masing orang kesaksian bagaimana campur tangan Tuhan selama tahun 2021. Sayangnya Mbak Nena sudah kembali ke Temanggung ya. Sebenarnya senang juga kalau mendengarkan kesaksian dari Nenes ya. Ya oke. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa syafaat dan berdoa untuk keperluan Anda masing-masing, mari kita ulurkan tangan kita, kita angkat tangan kita, dan kita berdoa untuk Bapak Ibu Yohanes beserta dengan rombongan. Haleluya, haleluya.
Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk panggilan-Mu kepada Bapak Yohanes Abra beserta dengan Abra Ministry yang sudah Engkau berkati sedemikian rupa, mempunyai beban untuk membangkitkan hati sebagai murid Kristus yang mengerjakan kebenaran, yang berbuah-buah dan mewartakan kasih Kristus. Sekarang kami semua berdoa untuk hamba-hamba ini. Tangan kemurahan Allah kiranya terulur kepada mereka, mengurapi mereka, memberkati mereka, sehingga apapun usaha yang dilakukan dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan berikan terobosan-terobosan baru dalam pelayanan, sehingga akan muncul ide-ide baru, dimensi-dimensi baru, dan keberhasilan-keberhasilan yang baru seperti yang Engkau janjikan Tuhan. Biarlah tangan kemurahan Allah menyertai mereka, mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, karena mereka sesungguhnya mengasihi Tuhan. Terima kasih untuk pelayanan mereka Tuhan. Berkati, lindungi, dan jagai mereka dengan nama. Sekarang mari kita berdoa syafaat. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu masih satu rangkaian lagi Tuhan dalam rangka kami peringati Natal, ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember. Kami semua akan berkumpul di tempat ini untuk merayakan Tuhan, merayakan kebaikan Tuhan, merefleksikan apa-apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Menyerahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, melindungi dari berbagai bencana, terutama pada musim ini Tuhan. Tentu saja banjir, tanah longsor, kiranya jangan terjadi. Kami berdoa Tuhan melindungi supaya anak-anak Tuhan tetap dalam keadaan selamat. Menyerahkan kota Klaten dalam tangan kuasa-Mu supaya iklim kegerejaan, iklim kekristenan semakin hari semakin baik. Meskipun kami tahu ada beberapa kecamatan yang sampai hari ini masih keras, masih menutup diri terhadap kekristenan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Kecamatan Ngawen, Kecamatan Karanganom, Kecamatan Tulung, Kecamatan Bayat, Kecamatan Juwiring. Kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada tempat yang terlalu tertutup sehingga tidak dapat diterobos. Firman-Mu tidak pernah terbelenggu. Firman-Mu akan menerobos sampai ke jantung tempat-tempat yang kami doakan tadi. Akan ada petobat-petobat baru, akan ada gereja-gereja yang baru ditanam di sana. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang berdoa untuk gereja ini. Engkau memberkati, menambahkan bilangan orang percaya. Berkati kesaksian-kesaksian yang disampaikan anak-anak-Mu. Campur tangan untuk kehidupan pribadi lepas pribadi, terutama untuk kesehatan. Tuhan menjamah dan menyempurnakan kesehatan Bapak Kanto, kesehatan Andi, dan kesehatan Bapak Darno. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan beberapa orang yang menghadapi berbagai macam pergumulan. Kiranya Tuhan menolong dan campur tangan. Pagi ini kami menyerahkan anak kami Nenes yang akan kembali bekerja di Temanggung. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, pimpin perjalanannya tiba di tempat kerja dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengabulkan segala doa kami karena kami memintakannya kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kami dalam kecurangan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena
iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, kita telah menyelesaikan seluruh rangkaian peribadatan kita. Karena itu, angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memperhadapkan wajah-Nya selalu kepadamu, serta memberimu kasih karunia. Terimalah anugerah, berkat, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk untuk bersatu.